temukan apa yang menjadi problem yang perlu didetoks di dalam kepala. Keduanya adalah saya itu pada saat kapan saya kejadian itu, didetailkan. Di nomor 3 langkahnya adalah saya tuliskan di kalimat itu, apakah saya masih mau terus pengalaman problem itu apa enggak. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau bahas ada podcast dari Denny Sumargo dengan Prilly. Itu ngebahas kayak misalkan Kak Prilly ini pernah down dan sekarang bahkan sukses banget, bisnisnya udah banyak dan buka toko kue. Nah, itu kita mau tanya-tanya ke Coach Arif, gimana sih bisa caranya untuk dari down sampai dia bisa membuka bisnis, bahkan bisnisnya itu bisa sangat bagus. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat. Oke, ayo Coach, kita harus segera menyelesaikan rekaman Iya, ini. karena saya harus makan. Iya. Ya gimana kali? Oke Coach, kemarin kan aku lihat podcastnya Denny Sumargo sama Kak Prilly tuh. Nah, itu tuh katanya pernah dulu tuh depresi gitu. Tapi sekarang tuh Kak Prilly kan sukses banget ya, udah punya rumah, bahkan ada bisnis, dia ada banyak lah usahanya gitu. Nah, itu gimana sih Coach dari sudut pandang Coach Arif itu menyikapi kayak gitu? Caranya kayak gimana sih gitu? Saya nggak nonton podcast itu, jadi nggak tahu ya. Cuman kalau dari sudut pandang saya, harusnya setiap orang yang stres, setiap orang yang lagi problem dan dia bisa sukses, itu pasti dia melakukan teknik yang namanya reframing. Pasti. Reframing artinya pengubahan makna. Pengubahan makna. Jadi misalkan contoh yang sederhana nih, contoh sederhana. Saya pernah dibully di masa dulu. Kemudian saya harus membuktikan kepada orang lain. Iya. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya pernah dibully, saya harus membuktikan orang lain. Daripada saya benci, ya tetap benci juga ya. Tapi bencinya itu saya munculin bukan benci saya kesal marah sama diri saya, tapi saya marah, juga bukan marah sama Tuhan, tapi saya marah sama orang itu. Iya, betul. Saya marah sama orang itu, saya buktikan nanti saya bisa sukses. Itu yang disebut namanya reframing. Biasanya. Nah, tapi saya nggak tahu nih apa yang terjadi di dalam Prilly, kan bagaimana dia bisa menjadi sukses itu saya nggak paham. Bisa jadi karena pembuktian. Ada juga yang ada orang yang stres ketika nggak dapat masalah, dia masalahnya sangat berat, diterima sama dia semua, tapi dia nggak sempat reframing, maka yang terjadi malah mutung kan ya, nggak jalan. Nah, di dalam NLP kan reframing kelihatannya gampang-gampang aja tuh ya, kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Saya mau coba, mungkin saya sharingkan dengan teknik yang sangat sederhana, yang saya sebut namanya brain detox. Apa tuh Coach? Brain detox ini keren banget. Brain detox ini bukan punya ciptaan saya, ini ciptaan dari Caroline Leaf, Dr. Caroline Leaf. Dia memakai konsep ada 5 langkah. Ya, saya pakai bahasa saya biar lebih gampang. Yang pertama adalah ketika misalkan contoh saya kena bully, berarti problem yang pertama adalah tuliskan apa yang menjadi problem saya. Saya kena bully, saya dihina, misalkan gitu ya, saya dihina, akibat gara-gara dihina itu, nah ini menarik ya, akibat gara-gara dihina itu, apa dampaknya buat saya? Saya merasa bahwa saya ini gak layak jadi sukses. Misalnya ya, gara-gara dihina saya gak layak jadi sukses. Saya ambil contoh yang gampang kayak gini deh, yang paling gampang, ini kasus nyata saya ya. Ini lucu, saya kan keturunan Chinese. Ada orang yang ledek menghina-hina saya dulu zaman SD SMP lah ya. Saya lupa persisnya SD, kalau nggak salah SD SMP. Ada yang bilang ngatain, Cina lu gitu kan. Terus saya lucu gitu kan, karena bapak saya dulu ngajarin bahwa istilah Cina-Cina itu nggak ada gitu ya. Dia bilang, Cina lu. Terus saya ngomong gini, sembarangan lu kamu ngomong ya. Saya bukan Cina, kan Cina kan orang-orang kaya. Orang-orang kaya kayak gitu kan. Terus saya ngomong, ini bodohnya saya ngomong. Gak semua Cina kaya ya. Gue akan buktikan sama lu bahwa gue bukan Cina yang kaya. Nah, itu muncul mental block gak? Iya, betul. Muncul dong mental block. Nah, suatu ketika saya mau jadi kaya, apa yang terjadi? Kalimat itu muncul di kepala saya. Kan gue Cina yang gak kaya. Iya. Nah, berarti muncul mental block dong. Berarti langkah 1 adalah temukan apa yang menjadi problem yang perlu didetoks di dalam kepala. Misalkan contoh kalau Prilly, saya gak tahu karena nonton. Mungkin Prilly itu kena, mungkin dihina atau apa dia itu, kemudian dia harus membuktikan. Tapi pasti kan ada yang menghambat. Nah, yang menghambat itu yang perlu didetoks. Menghambat mental ya, bukan kenyataan ya, tapi mental. Yang kedua adalah detailkan permasalahannya. Misal contoh tadi ya,
saya dikatain tadi, Cina lu gitu kan ya. Mm. Nah pertanyaan yang keduanya adalah, saya itu pada saat kapan saya kejadian itu? Mm. Didetailkan. Mm. Oh pada saat saya lagi main sama teman saya, lagi pada saat ledek-ledekan, pada saat saya lagi dihina dan sebagainya. Itu ditulis nomor 2. Mm. Nomor 3 kita tanya lebih dalam lagi nih. Nomor 3. Di nomor 3 langkahnya adalah saya tuliskan di kalimat itu, apakah saya masih mau terus pengalaman problem itu apa enggak. Kalau saya nggak mau terus problem itu, maka saya harus tuliskan arti kalimat itu apa. Oh ya namanya anak kecil, dulu namanya bercanda-bercanda dan sebagainya. Jadi saya reframing sedikit untuk bisa jadi netral. Okay. Nomor 4, saya harus mencari, kalau saran saya, mencari pakai ayat kitab suci. Kenapa ayat kitab suci? Kenapa nggak pakai perkataan orang? Itu juga boleh, cuman pengalaman saya, kalau perkataan orang itu bisa iya bisa enggak. Contoh misalkan, lu tuh bisa sukses Karin. Gue ngeliat lu bisa sukses. Karin menggunakan kata-kata saya. Saya bisa sukses. Pertanyaannya, masalahnya Karin percaya sama saya apa enggak? Iya betul. Kalau Karin nggak percaya sama saya, kan nggak ngefek. Iya. Tapi kalau Mama Karin percaya sama saya, maka kalimatnya akan efek. Jadi nomor 4 adalah, maka saya lebih prefer cari kalimat atau cari kata yang diambil dari kitab suci, agama masing-masing, dituliskan untuk mengatasi itu. Yang relate ya Coach? Yang relate dengan problemnya. Oke. Gitu ya. Misalkan kalimatnya saya ngambil kitab sucinya, kalimatnya gini. Kalimat misalnya contoh sederhana, misalkan gini. Tuhan mencintai saya. Atau Tuhan mencintai saya, Tuhan bahkan kenal saya sebelum saya di dalam kandungan ibu saya. Itu ada di ayatnya kan. Jadi Tuhan sudah mengenal saya sebelum di dalam kandungan ibu saya. Dia sudah merancang rencana buat kehidupan saya. Nomor 4 gitu kan. Nah nomor 5, bikin kalimat pernyataan yang negatif tadi. Karena saya tidak mau dikatain lagi, maka saya mengatakan bahwa saya bukan Cina yang kaya. Oh oke, mengakui ya Coach? Mengakui kan, jadi kan problemnya dulu. Jadi problemnya apapun, kalau mungkin Prilly mungkin kalimatnya misalkan contoh, di kepala saya percaya bahwa saya nggak bisa apa. Karena perkataan itu. Setelah itu pakai kata tapi. Oke. Tapi masukkan ayatnya. Tapi Tuhan berfirman. Oh didukung nih. Tuhan berfirman bahwa saya waktu di dalam kandungan, Tuhan sudah tahu siapa saya dan saya sudah dirancang perjalanan hidup saya. Iya. Abis itu kalimat akhir, sugesti. Harapannya. Jadi sugesti misalnya apa? Karena itulah firman Tuhan, karena itu saya percaya saya bisa sukses. Oh mengimani juga ya Coach? Mengimani. Jadi kalau kalimatnya tadi dibaca 21 hari. Setiap pagi, setiap siang, pagi, sore? 7 kali. Pagi. Contoh. Karena saya gak suka dikatain, maka saya mengatakan saya bukan Cina yang kaya. Tetapi Tuhan berfirman bahwa dia mengetahui rancangan buat hidup saya. Dan Tuhan telah mengatur semuanya. Oleh sebab itu saya percaya bahwa Tuhan akan membuat saya menjadi kaya raya dan banyak membantu orang lain. Dilakukan selama 7 kali per hari selama 21 hari. Kayak minum obat ya Coach? Oh iya banyak toh. Ya? Nah sekarang saya tanya, kalau kita sakit kepala minum obat 3 kali? Iya. Masa firman Tuhan masa kita baca 7 cuma kali, 1? iya, Iya 7 betul. kali, Okay. 1 kali lakukan repelan kan gitu ya. Lebih enak dong. Hasilnya lebih permanen. Oke. Kalau itu kayak minum obat nih Coach, stop di tengah jalan nih, di hari ke-15. Ulang 21 Karena lagi. program di kepalanya belum terbentuk. Oke. Kenapa 21 hari? Ada penelitian. Jadi ada penelitian dari Maxwell Maltz. Penelitian dari Maxwell Maltz, dia kebetulan dokter bedah. Oke. Dia menemukan ada orang yang tangannya kata diamputasi, kan tangannya nggak ada tuh. Lucunya orang itu selama 21 hari masih merasakan tangannya gatel. Oh, padahal udah nggak ada ya? Padahal nggak ada. Jadi kayak tangannya pas begitu lihat, kok gatel ya tangan gue ya. Pas dia mau gerak, tangan gue nggak ada. Iya. Dan itu selama 21 hari. Setelah 21 hari baru otak dia bisa menyadari bahwa dia nggak punya tangan. Nah itu yang terjadi sama kepala manusia. Begitu juga kalau kita mau program diri kita, lakukan selama 21 hari, maka itu akan menjadi permanen dalam diri kita, sehingga membuat program yang baru atau diri kita yang baru. Makanya Maxwell Maltz pernah melakukan penelitian juga menarik. Ada orang, kan dia kan dokter bedah ya, bedah kecantikan. Pernah ada orang gini, aku mukanya hidungnya kurang mancung.
aku mukanya jelek gitu ya dan sebagainya. Dokter Markus Arnold lucunya dia selalu melihat bahwa sebenarnya orang itu nggak jelek, Iya. orang itu baik-baik aja. Jadi dia melihat bahwa sebenarnya bukan karena dia mau dibuat mancung biar orang disukai, tapi karena program di kepalanya memang dia tidak menyukai dirinya. Oke. Bahkan dokter Markus pernah mengoperasi orang, sudah dibetulkan yang dia mau, tetap dia masih minder. Bilang jelek. Berarti apa? Program otak. Program otak. Oke. Berarti ciptaan Tuhan sempurna ya. Nah makanya daripada mau operasi, mendingan kita memperbarui pikiran kita sehingga kita punya prinsip, punya pendapat, punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah itu yang disebut namanya brain detox. Oke coach, makasih ya coach untuk topik kali ini. Oke teman-teman, kalau misalkan mau mengikuti pelatihan kami bisa kunjungin di www.corporaconsulting.com, dan misalkan mau mengikuti pelatihan NLP bisa kunjungi di website kami nlpleadershipindonesia.com. Nah kalau teman-teman mau ebook gratis nih tentang 3 cara mengatasi mental block khususnya bagian keuangan, nah nanti tinggal teman-teman klik link di deskripsi ataupun di kolom komentar pertama, nanti tinggal isi nama, nomor, dan email, nanti kita bisa langsung kirimkan. Oke coach, menurut aku untuk topik kali ini sudah cukup. Nanti kita tanya-tanya lagi ya coach. Siap. Dengan saya Karin. Dan saya Coach Antonio Zarif. Sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.